Selamat sore teman-teman, Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 membahas tentang bisnis plan mengenai bisnis laundry yang kami jalanin. Nama bisnis kita yaitu Bali Laundry. Nama saya Lokadea Sintia Parahita Surya Putri, NPM 1932 Nama saya Leoni Maulida Megapuspita, NPM 1932122204. Perkenalkan, nama saya Rahmania Febria Marianti, NPM 1932122207. Perkenalkan, nama saya Imade Alit Sandika, NPM 1931222222. Yulianto, NPM 1932122252. Perkenalkan, nama saya Igede Yudhana Permana Putra dengan NPM 19321222243. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kopdian Gedeja Pratama, NPM 1932122215. Pembahasan yang kami bahas di materi ini, yang pertama ada penjelasan tentang usaha, latar belakang usaha, visi dan misi, dan strategi usaha. Yang kedua ada pemasaran. Yang ketiga ada barang dan jasa yang dihasilkan. Yang keempat ada usaha meningkatkan penjualan. Yang kelima permodalan atau keuangan. Yang terakhir ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha jasa. Latar belakang pemilihan usaha laundry adalah adanya kecenderungan gaya hidup praktis dan menyerahkan perusahaan cucian ke jasa laundry. Selain karena perubahan gaya hidup, juga karena tuntutan kesibukan yang memakan waktu dan tenaga. Karyawan dan mahasiswa bahkan ibu rumah tangga yang merasa tidak memiliki waktu dan energi untuk mencuci pakaian lebih memilih menyerahkan cucian mereka kepada jasa laundry. Selain itu, kondisi cuaca yang berubah-ubah seperti saat ini yang lebih sering turun hujan mengakibatkan proses penyemuran pakaian menjadi lebih lama atau proses pengeringannya menjadi lebih lama. Tren menggunakan jasa laundry juga sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi. Visinya ada menciptakan kuncian pakaian rapi, bersih dan wangi untuk masyarakat, meningkatkan kesejahteraan anggota perusahaan, menjadi perusahaan kuat dan bersistem yang ditunjang dengan teknologi. Dan misinya yang pertama ada akan memberikan layanan jemput antar respon cepat. Yang kedua, kami berhubungan baik dengan pelanggan dari laundry. Yang ketiga, kami siap mendengarkan permintaan pelanggan dan memberikan solusi-solusi. Yang keempat, kami bekerja dengan menggunakan mesin teknologi terkini. Yang kelima, kami menggunakan deterjen dan standar yang ramah lingkungan. Dan yang keenam, ada kami melakukan penghilangan noda-noda kotor hingga bersih. Strategi yang digunakan dalam usaha Bali Laundry adalah yang pertama menjalin kerjasama dengan karyawan, lalu yang kedua menjalin kerjasama dengan pembeli atau pelanggan. Selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Alit. Materi yang saya bawakan itu adalah pemasaran. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata arti pemasaran, karena pemasaran ini dilakukan oleh semua perusahaan, dari perusahaan usaha dagang, perusahaan CP, bahkan perusahaan PT pun pasti menggunakan yang namanya teknik pemasaran untuk mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Pemasaran dilakukan dengan cara menginformasikan atau mempromosikan apa saja barang atau jasa yang kita tawarkan kepada masyarakat, keunggulan-keunggulan apa saja yang kita tawarkan kepada masyarakat, sehingga mereka bisa tertarik untuk menggunakan jasa yang kita jual kepada mereka. Bali Laundry memiliki target marketing. Yang pertama itu adalah para pekerja. Jadi Bali Laundry ini terletak di Kota Denpasar, yang sebagian besar masyarakat Denpasar ini adalah pendatang. Pendatang dari luar Kota Denpasar, bahkan ada juga dari luar provinsi, contoh misalnya Jawa dan Lombok. Mereka datang ke sini hanya untuk bekerja atau mencari nafkah. Jadi sebagian besar masyarakat Kota Denpasar itu adalah memiliki pekerjaan tetap. Sebagian besar mereka menghabiskan waktunya itu di luar rumah untuk bekerja.
Jadi tidak ada kesempatan atau tidak ada waktu melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Contoh misalnya mencuci pakaian. Nah, itulah kesempatan dari Bali Laundry untuk menawarkan jasa mencuci pakaian. Sehingga pada saat mereka pulang dari bekerja, pada saat hari libur, mereka bisa tetap beristirahat di rumah agar kondisi badannya itu tetap fit untuk bekerja keesokan hari. Namun, baju mereka tetap bersih karena sudah menggunakan jasa dari Bali Laundry itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan jasa yang dihasilkan dari Bali Laundry. Yang pertama, jasa cuci dan pengering. Jasa cuci dan pengering menyediakan layanan jasa mencuci dan mengeringkan pakaian dengan metode-metode pencucian yang baik seperti yang pertama, sebelum mencuci memilih pakaian yang berdasarkan tingkat kekotorannya. Yang kedua, tidak merendam kaos, baju, dan lain-lain yang disablon terlalu lama. Yang ketiga, menggunakan sabun yang bermutu. Lalu yang kedua ada jasa cuci, pengering, dan setrika. Jasa cuci, pengering, dan setrika menyediakan layanan jasa mencuci, mengeringkan, dan menyetrika pakaian. Untuk jasa setrika, Bali Laundry akan memberikan pelayanan yang terbaik seperti menggunakan cairan pelicin pakaian agar hasil setrikaan lebih bagus. Yang kedua, menyetrika baju sesuai aturan yang tertera pada label pesanan perlakuan pakaian yang biasanya ada di bagian leher atau pinggang. Lalu yang ketiga ada layanan antar jemput. Bali Laundry juga menyediakan jasa layanan antar jemput sehingga dapat memudahkan konsumen. Tetapi layanan antar jemput dikenakan biaya antar jemput senilai Rp1.000. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada fasilitas kupon. Bali Laundry menyediakan jasa fasilitas kupon bonus untuk konsumen. Bonus diberikan kepada pelanggan yang sudah memiliki 10 kupon cuci di Bali Laundry. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Bali Laundry adalah yang pertama, tempat yang nyaman dan strategis. Yang kedua, pelayanan yang cepat, cermat, dan memuaskan. Yang ketiga, harga terjangkau. Yang keempat, tersedia area basah dan kering sehingga tidak mengganggu proses pencucian dan pengeringan. Malam semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Liu. Materi yang selanjutnya saya bawakan itu adalah usaha meningkatkan perusahaan. Salah satu usaha untuk meningkatkan suatu perusahaan itu adalah marketing atau pemasaran. Sehingga marketing atau pemasaran ini adalah kunci yang sangat besar untuk penjualan. Dampak lain dari pemasaran ini juga memberikan kelangsungan hidup bagi perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan akan melakukan strategi promosi menggunakan berbagai macam media promosi yang ada. Iklan yang disampaikan bersifat lisan ataupun tulisan. Metode yang paling sederhana dalam strategi promosi adalah melakukan promosi dari mulut ke mulut. Perusahaan meyakini walaupun strategi ini sangat sederhana, namun efektivitas penyampaian pesannya juga cukup signifikan. Strategi lain adalah melalui media promosi seperti yang pertama ada selebaran atau brosur, yang kedua media banner atau spanduk, yang ketiga ada poster, yang keempat ada koran lokal, yang kelima ada media radio, yang keenam itu ada media sosial. Selanjutnya untuk laporan arus kas. Untuk bulan awal penerimaan penjualannya kosong, penerimaan pinjamannya 20 juta, subtotal penerimaannya 20 juta. Untuk pengeluarannya sewa bangunan 500.000, pembelian bahan bakunya 369.000, peralatannya 14.450.000, pegaji pegawainya kosong, beban iklannya 500.000, listrik, air, telepon kosong, beban perlengkapannya 775.000, transportasinya 150.000, beban bunganya kosong, beban pajaknya kosong, pengeluaran lainnya kosong. Subtotal pengeluaran pada bulan awalnya adalah 16.744.000. Selisih kasnya adalah 3.256.000. Saldo kas awalnya 16.744.000, saldo kas akhirnya kosong. Bulan ke-1-nya penerimaan penjualannya 2.244.000. Subtotal penerimaan 2.244.000. Pengeluaran sewa bangunan 500.000, pembelian bahan bakunya 423.000,
Gaji pegawainya 2.100.000, beban iklan 500, listrik, air, telepon 600.000, beban perlengkapan kosong, transport 150.000. Subtotal pengeluarannya 4.273.000. Selisih kasnya 2.029.000. Saldo kas awalnya kosong, saldo kas akhirnya 2.029.000. Bulan keduanya penerimaan penjualan 2.805.000. Subtotal penerimaannya 2.805.000. Pengeluarannya sewa bangunan 500.000, pembelian bahan bakunya 477.000. Gaji pegawainya 2.100.000, beban iklannya 500.000, listrik air teleponnya 600.000, transportasinya 150.000. Subtotal pengeluarannya 4.327.000. Selisih kasnya 1.522.000. Saldo kas awal 2.029.000. Saldo kas akhirnya 3.551.000. Bulan ketiganya penerimaan penjualannya 3.506.000. Subtotal penerimaannya 3.506.000. Untuk pengeluarannya sewa bangunannya 500.000, pembelian bahan bakunya 531.000, gaji pegawainya 2.100.000, beban iklan 500.000, listrik air teleponnya 600.000, transportasinya 150.000. Subtotal pengeluarannya 4.381.000. Selisih kasnya 875.000, saldo kas awal 3.551.000, saldo kas akhirnya 4.436.000. Kita akan membahas laporan laba rugi dari Bali Laundry tahun 2019. Yang pertama itu ada hasil penjualan. Hasil penjualan yang kita dapatkan itu Rp95.519.000. Yang kedua itu ada biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari bahan baku, pembungkus, dan transport. Bahan bakunya itu ada Rp303.000. Yang kedua ada pembungkusnya itu Rp66.000. Yang terakhir ada transport Rp150.000. Subtotal dari biaya produksi itu tersebut Rp519.000. Yang ketiga ada biaya tetap. Biaya tetap itu terdiri dari gaji pegawai, peralatan, perlengkapan, dan sewa tempat. Gaji pegawai tersebut Rp2.100.000, peralatannya Rp14.450.000, perlengkapan Rp775.000, sewa tempat itu Rp500.000. Subtotal dari biaya tetap tersebut Rp17.825.000. Yang keempat itu ada biaya administrasi. Yang pertama biaya promosi itu Rp500.000. Yang kedua biaya listrik, air, telepon itu Rp600.000. Jadi subtotal dari biaya administrasi tersebut Rp1.100.000. Jadi total biayanya tersebut Rp19.444.000. Laba sebelum pajaknya itu Rp76.075.000. Pajaknya itu 0. Dan laba bersihnya Rp76.075.000. Laporan neraca Bali Laundry tahun 2019. Aktiva lancar. Kas 16.740.000. Utang usaha 20 juta. Perlengkapan Aktiva 775.000. Aktiva tetap peralatan 14.450.000. Modal di Pasifa modalnya 13.859.000. Penyusutan Aktiva tetap 1.890.000. Total Aktiva yaitu 33.859.000. Total Pasifa 33.859.000. Kesimpulan, kepraktisan adalah sesuatu yang dicari. Semua orang ingin semua serba praktis. Kesibukan di kantor ataupun di kampus membuat seseorang tak memiliki waktu cukup luang bahkan untuk mencuci pakaian sendiri. Hal ini menginspirasi berdirinya bisnis laundry. Bisnis laundry sangat berpotensi terutama di daerah di mana dekat kos-kosan, dekat perumahan, dan banyak pasangan suami istri yang sibuk bekerja. Di daerah dan pasar juga banyak terdapat karyawan-karyawan
dan pasangan suami istri yang sibuk bekerja, bisnis laundry pun sangat memungkinkan pengusaha mendapatkan untung yang besar karena dapat dipastikan setiap hari pakaian kotor akan selalu ada. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.